Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda dari Program Studi Statistika Universitas Brawijaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang uji MANOVA untuk memenuhi tugas kuis responsi analisis multivariat 1. Penjelasan hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, materi tentang uji MANOVA, yang kedua, contoh studi kasus, dan yang ketiga adalah penyelesaian studi kasus menggunakan software RStudio. Yang pertama akan dibahas mengenai definisi dan asumsi dari uji MANOVA. MANOVA adalah metode yang digunakan untuk membandingkan pengaruh beberapa perlakuan terhadap beberapa variabel dependen secara serentak, atau MANOVA digunakan untuk menampilkan ANOVA pada variabel dependen secara simultan. Namun, jika terdapat pengaruh multivariat yang signifikan, maka akan dilakukan pengujian pengaruh univariat menggunakan ANOVA untuk setiap variabel dependen secara terpisah. Kemudian, adapun asumsi-asumsi yang harus terpenuhi sebelum melakukan uji ANOVA antara lain, yang pertama, data berdistribusi normal multivariat. Untuk menguji kenormalan data, dapat digunakan uji Shapiro-Wilk. Yang kedua, kesamaan ragam dari matriks ragam-peragam. Untuk menguji hal ini, dapat digunakan uji Box-M. Yang ketiga, kelinearan data. Selanjutnya, MANOVA diklasifikasikan menjadi dua, yaitu MANOVA satu arah dan MANOVA dua arah. Untuk MANOVA satu arah memiliki hipotesis pengujian, H0 tidak ada pengaruh perlakuan dan H1 setidaknya ada satu pengaruh perlakuan. Sedangkan untuk MANOVA dua arah memiliki dua hipotesis pengujian, yaitu hipotesis pengaruh perlakuan dan hipotesis pengaruh kelompok, di mana H0 tidak ada pengaruh perlakuan atau kelompok dan H1 setidaknya ada satu pengaruh perlakuan atau kelompok. Untuk kriteria pengujian, dalam MANOVA terdapat beberapa statistik uji yang dapat digunakan, antara lain Pillay trace, Wilks lambda, Hotelling trace, dan Roy's largest root. Kemudian, keputusan pengujiannya yaitu jika p-value kurang dari alfa, maka tolak H0, dan sebaliknya. Kemudian akan masuk pada studi kasus dengan soal, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan, kontrol, klorokuin, dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDE pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Berikut datanya. Untuk menyelesaikan studi kasus akan digunakan software RStudio. Yang pertama dilakukan adalah menginputkan data dengan memanfaatkan library readxl, yaitu untuk membaca file Excel yang telah disimpan di folder D dengan nama data perlakuan 123. Kemudian akan ditampilkan data percobaan tersebut seperti gambar di samping. Selanjutnya kita definisikan X1, X2, dan X3 sebagai matriks percobaan $X1, percobaan $X2, dan percobaan $X3. Dan kita definisikan perlakuan sebagai matriks percobaan $perlakuan. Selanjutnya, kita definisikan juga DT sebagai data frame dari perlakuan X1, X2, dan X3. Sebelum melakukan uji ANOVA akan dilakukan uji asumsi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu asumsi kenormalan dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal multivariat dan H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Kemudian akan diinputkan sintaks dengan memanfaatkan library mvnormTest dan uji Shapiro-Wilk, di mana akan diuji secara parsial variabel dependen X1, X2, dan X3, dan akan dihasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan output RStudio didapatkan p-value variabel respon X1, X2, dan X3 berturut-turut sebesar 0,002, 0,0005, dan 0,0044, di mana semua nilai tersebut kurang dari alfa 5%, maka keputusannya H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa data tidak berdistribusi normal multivariat.
Kemudian akan dilakukan uji asumsi homogenitas dengan hipotesis H0 matriks ragam peragam data homogen dan H1 matriks ragam peragam data tidak homogen. Untuk menguji asumsi homogenitas ini dimanfaatkan library BioTools dan digunakan uji box M dari data dengan kolom 2-4 yang merupakan variabel dependen dan data kolom 1 yang merupakan variabel independen, dan akan dihasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan output RStudio, didapatkan p-value sebesar 0,005, di mana nilai tersebut kurang dari alfa 5%. Maka keputusannya H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa matriks ragam peragam data tidak homogen. Setelah melakukan uji asumsi akan dilanjutkan ke uji MANOVA, yaitu dengan hipotesis H0 tidak ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDE pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Dan H1 ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDE pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Kemudian pada sintaks untuk uji MANOVA akan digunakan uji Pillay, Royce, Wilk, dan Hotelling-Lawley, dan didapatkan output sebagai berikut. Berdasarkan output RStudio, didapatkan p-value sebesar 0,054 pada uji Pillay, 0,000 pada uji Royce, 0,001 pada uji Wilks, dan 0,000 pada uji Hotelling-Lawley. Karena 3 dari 4 uji tersebut memiliki p-value yang kurang dari alfa 5%, maka keputusannya H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDE pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Dikarenakan uji MANOVA mendapatkan hasil yang signifikan, maka akan dilanjutkan uji ANOVA, di mana akan diuji secara parsial variabel dependen X1, X2, dan X3 dengan memanfaatkan summary.aov dalam kurung MANOVARES, dan akan didapatkan output sebagai berikut. Untuk uji ANOVA, variabel respon X1 memiliki hipotesis H0 tidak ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDE pada hari ketiga, dan H1 ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDE pada hari ketiga. Berdasarkan output RStudio di atas, didapatkan p-value sebesar 0,4168, di mana nilai tersebut lebih dari alfa 5%. Maka keputusannya H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa tidak ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDE pada hari ketiga. Untuk uji ANOVA, variabel respon X2 memiliki hipotesis H0 tidak ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDE pada hari kelima. Dan H1 ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDE pada hari kelima. Berdasarkan output RStudio di atas, didapatkan p-value sebesar 0,07484, di mana nilai tersebut lebih dari alfa 5%. Maka keputusannya H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5%, sudah cukup bukti bahwa tidak ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDE pada hari kelima. Untuk uji ANOVA, variabel respon X3 memiliki hipotesis
H0, tidak ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDA pada hari ke-7. Dan H1, ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol klorokuin dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDA pada hari ke-7. Berdasarkan output RStudio di atas, didapatkan p-value sebesar 0,000, di mana nilai tersebut kurang dari alfa 5%, maka keputusannya H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan, dengan taraf nyata 5%, sudah cukup bukti ada perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan kontrol, klorokuin, dan NaC 0,25 terhadap jumlah MDA pada hari ke-7. Sekian materi tentang MANOVA dan studi kasus, serta penyelesaiannya menggunakan software RStudio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.